Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada kita semua selaku umatnya di akhir kiamah nanti. Di video kali ini saya akan membacakan resum dari materi pendidikan agama, yaitu yang berjudul Risalatul Insan atau misi manusia. Manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Di samping itu, ia juga mendapat amanah kekhalifahan di bumi. Namun, secara syar'i, Allah hanya ridho bila kekhalifahan itu dipegang oleh hambanya yang sholih. Ia harus beribadah kepada Allah supaya menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan takwa, ia akan mendapat kemuliaan dan kedudukan yang terhormat. Hanya kekhalifahan yang berwibawalah yang dapat menunaikan fungsinya dengan baik. Baik, masuk ke materi, yaitu Risalatul Insan, misi manusia. Allah Ta'ala memberikan amanah kepada manusia untuk beribadah kepadanya. Dengan ibadah, itulah akan tertanam ketakwaan dalam jiwa manusia, sehingga mereka selalu siap untuk mengagungkan Allah dan mengingatnya. Sehingga selalu berupaya membuat penghalang yang menjaga antara dirinya dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 21. Kemudian dengan ketakwaan itulah seorang muslim akan memiliki izzah, keagungan, kemuliaan, dan kekuatan dari Allah Ta'ala. 1. Al-Imarah. Risalah khilafah ini harus diwujudkan oleh manusia dengan melakukan imarah atau memakmurkan, baik berkaitan dengan aspek madiyah atau materi maupun aspek ruhaniyah, yaitu ruhani. Mengenai imroh terhadap aspek madiyah, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Yang artinya, Dia, Allah, telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Al-Quran Surat Hud Surat ke-11 ayat 61. Ayat di atas oleh Imam Al-Alusi dijadikan dalil akan kewajiban memakmurkan bumi sesuai dengan kemampuan dan peran setiap orang yang beriman. Sedangkan menurut Ibnu Asyur, maksud dari kata istimar yang sinonim dengan ikmar adalah aktivitas meramaikan bumi dengan penataan bangunan dan pelestarian lingkungan dengan menanam pohon dan bercocok tanam, sehingga semakin panjang usia kehidupan di muka bumi ini. Sedangkan tentang imroh terhadap aspek ruhaniyah, Allah Ta'ala juga sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yasa illallah
asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, yang artinya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 18. Perintah imrotul masjid atau memakmurkan masjid ini mengisyaratkan tentang salah satu tugas manusia sebagai pengemban misi khilafah, yaitu memakmurkan ar-ruhaniyah, yakni nilai-nilai maknawiyah dan ibadah di muka bumi ini. Yang kedua, ar-riayah. Selain tugas imarah, manusia pun memiliki tugas untuk melakukan ar-riayah atau pemeliharaan, penjagaan terhadap aspek madiyah, materi, maupun aspek ruhaniyah atau ruhani yang telah dibangun di atas hadoroh yang dilandasi kekuatan moralitas tersebut. Dan yang ketiga, al-hifzu. Jadi tugas imarah dan riayah tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka menegakkan al-hifzu, yaitu penjagaan terhadap seluruh aspek kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Hifduddin yaitu menjaga keberagaman mereka sehingga selalu berada dalam kondisi beribadah hanya kepadanya. Hifzun nafsi yaitu menjaga keselamatan jiwa atau keberlangsungan hidup mereka. Maka Islam melarang umatnya melakukan tindakan pembunuhan jiwa. Hifzul akli yaitu menjaga kesehatan akal mereka. Oleh karena itu Islam memotivasi manusia untuk menambah ilmu. Seperti dalam Quran Surat Toha ayat 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waqul Rabbi zidni ilman, yang artinya dan katakanlah ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, hifzun nasli yaitu menjaga keturunan mereka. Oleh karena itulah Islam melarang perbuatan zina, karena perbuatan zina dapat mengancam pertumbuhan demografi manusia. Yang kelima, hifzul mali yaitu menjaga harta atau kesejahteraan mereka, karena harta adalah salah satu penopang kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seperti dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi wala tubazzir tabziron innal mubazzirina kanu ihwana sayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar pada Allah Rabbnya. Mungkin cukup sekian resum dari materi misi manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.